Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada channel ini. Semoga para warga YouTube pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Untuk mendukung agar channel ini terus maju, jangan lupa untuk like dan share serta subscribe. Terima kasih kepada para penonton dan para viewer yang telah menonton video ini. Baik, pada kesempatan ini kita sedikit akan membahas terkait dengan bantuan sosial. Kita tahu bahwa bantuan sosial selalu menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik ini tentu dimulai dari ada yang warga itu berhak atau miskin tapi tidak mendapat bantuan. Di satu sisi ada orang kaya atau orang mampu tapi mendapat berbagai bantuan dari pemerintah seperti PKH, BLT, DD dan bantuan-bantuan lainnya, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat, kenapa bantuan-bantuan ini tidak tepat sasaran. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas terkait berbagai bantuan yang dikucurkan pemerintah, baik itu dari pusat yang disalurkan kepada pemerintah desa. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta kawan-kawan semua, pemerintah hari ini telah mendorong agar adanya satu data yang dijadikan acuan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Sosial hari ini telah membuat aplikasi yang bernama DTKS. DTKS ini kalau dijabarkan atau kepanjangan dari DTKS ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini sebuah aplikasi yang menginput terkait kesejahteraan yang ada di desa. DTKS ini berada di desa dan dioperatori atau dihandle oleh pemerintah desa. Sejatinya DTKS ini atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diupdate oleh pemerintah desa atau oleh petugas yang ditugaskan oleh pemerintah desa, sehingga kita tahu perkembangan warga, apakah ada yang meninggal, apakah tingkat kesejahteraannya sudah meningkat atau belum, atau ada yang sudah kaya atau yang masih tetap miskin, atau yang sudah layak mendapatkan bantuan atau belum, sehingga diupdate terus. Di masyarakat hari ini timbul kecemburuan. Karena apa? Karena ada yang sudah kaya tapi mendapat bantuan sosial, ada yang benar-benar miskin itu tidak mendapat bantuan. Nah ini kan bantuan, sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah itu mubazir, tidak tepat sasaran. Banyak permasalahan-permasalahan sehingga timbullah konflik di masyarakat desa. Nah, ini kenapa ini timbul masalah? Karena apa? Karena DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tidak diupdate oleh petugas. Nah ini tentu karena ini sangat penting, maka seharusnya dan sejatinya DTKS itu diupdate supaya program-program pemerintah atau bantuan-bantuan pemerintah terkait
bansos atau bantuan sosial itu bisa tepat sasaran. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Karena apa? Karena sekarang semua bantuan itu datanya itu diambil dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu di seluruh Indonesia atau yang menonton video ini, silakan mengupdate data ke pemerintah desa untuk diupdate apakah bapak atau ibu atau saudara atau abang sudah berhak mendapatkan bansos tapi tidak tercover dari DTKS karena mungkin ketidakkesempatan pemerintah desa untuk mendatanya. Atau hari ini Kementerian Sosial sudah membuat aplikasi yang bernama Cek Bansos. Nah, di sini para penonton atau para viewer bisa mengecek langsung apakah bapak ibu mendapatkan bansos atau tidak. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu atau abang-abang dan saudara-saudara itu memang layak mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Di Cek Bansos ini juga bisa mendaftar secara online. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu benar-benar mendapatkan bansos tapi tidak mendapatkan, nah, itu silakan di upgrade. Mungkin itu para penonton, di slide video selanjutnya ini akan ada beberapa slide terkait DTKS atau data terpadu kesejahteraan, karena itu akan menjadi pusat pengambil kebijakan di pusat, terutama dari Kementerian Sosial untuk mengajukan bantuan. Silakan ditonton sampai selesai. Mudah-mudahan video ini atau channel YouTube ini bisa membantu para penonton terkait masalah-masalah bansos yang mungkin tidak tepat sasaran di lapangan ataupun banyak kurangnya pengetahuan bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudara di lapangan sehingga banyak permasalahan bansos. Jadi kata kuncinya adalah bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah, terutama dari Kementerian Sosial seperti PKH, BLT, BPNT, dan bantuan-bantuan lainnya. Kalau sekarang ini kan ada BLT minyak goreng dan semuanya, itu adalah datanya itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial ini diinput atau diupgrade atau diperbaharui oleh petugas desa yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk menjadi operator di TKS. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjelaskan, sedikit memberikan wawasan kepada bapak dan ibu saudara-saudara semua terkait bantuan sosial. Baik bapak dan ibu, silakan tonton video ini sampai selesai agar channel YouTube maju. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk beberapa pertanyaan mungkin bapak, ibu, dan saudara-saudara serta abang-abang bisa menuliskan di kolom komentar, ya nanti kita bisa sedikit sharing berbagai permasalahan terkait bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.